Haleluya, baik. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang ada di rumah. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu semua ada dalam sukacita Tuhan. Amin. Karena apapun keadaanmu saat ini, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kasihnya, perhatiannya buat saudara dan saya. Bahkan berkatnya selalu Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dan perlindungan yang sempurna Tuhan ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Amin. So mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, tak tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini di depan. Katakan, Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. katakan ini hidupku Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, tangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, ku hidup. Hidup karena anugerah, Amin. tiada satu pun dapat ku banggakan, Katakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, takkan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, tak tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan, Engkau alasan. Engkau alasan selama ku. Engkau alasan Tuhan. Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Amin. Amin.
Saudara, kalau saudara dengar lagu ini pas di refnya, saya sengaja menggantikan sairnya. Bapak, jangan tinggalkan aku. Saya menggantikan dengan Bapak tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Karena saya percaya Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dalam keadaan apapun saat ini, mari katakan, Tuhan pegang tanganku. Aku tidak dapat jalan sendiri kalau Engkau tidak berjalan di depanku. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena sampai hari ini, sampai saat ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Bahkan kami merasakan bagaimana Engkau melindungi kami, Engkau memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu. Katakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Karena sampai saat ini, sampai hari ini, Tuhan tetap menyertai aku, keluarga, orang-orang yang aku kasih. Mari katakan, Tuhan terima kasih. Bahkan berkat Tuhan selalu ada dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan terima kasih. Katakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Haleluya Lord. Kami naikkan pujian kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Karena Kau baik. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami, syukur kami kepadamu. Oh haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. 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 Oh syakara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya waktu kami mengangkat tangan kami, Engkau turun tangan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin Engkau dalam keadaan kurang sehat saat ini. Bapak Ibu mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin engkau yang berkekurangan saat ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus. Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang tahu keadaan jemaat-Mu. Engkau yang tahu keadaan anak-anak-Mu di rumah saat ini. Namun Bapa, dari tempat ini aku mau berdoa. Buat jemaat Tuhan. Buat orang-orang yang kukasihi. Tuhan, mari turun belas kasihan-Mu atas kami semua Tuhan. Karena saat ini Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang bisa menolong kami untuk melewati masa sulit ini Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau ada saat ini jemaat Tuhan yang sedang sakit, Bapak mari turun atas mereka belas kasihan-Mu. Jamah mereka Tuhan. Pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Kalau saat ini jemaat Tuhan mungkin ada yang berkekurangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sumber segala sumber
Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang punya segala-galanya. Mari Tuhan, turun atas mereka berkat-Mu. Mungkin saat ini Tuhan ada jemaat Tuhan yang mengalami PHK. Bapa, mari tolong mereka Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, jemaat Tuhan, usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, mari tolong mereka Tuhan. Karena hanya Engkau yang bisa menolong mereka. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, anak-anak kami yang saat ini lagi ujian Tuhan. Mari Tuhan tolong mereka, berikan mereka hikmat pengetahuan. Supaya mereka bisa menyelesaikan ujian secara online ini dengan benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ora bakasya kataka ya ralabaya siki ya ralabaya ralabaya. Engkau yang melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, takkan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, takkan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Tuhan, untuk itulah kami hidup, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau lebih lagi memuji Engkau di pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya, kami percaya Tuhan waktu kami memuji-muji Engkau, Engkau bertata atas puji-pujian kami. Amin. So mari Bapak Ibu, kalau Engkau mau berdiri di depan TV-Mu, silakan Engkau berdiri. Engkau mau menari di depan TV-Mu, silakan Engkau menari di depan TV-Mu. Amin. So mari kita terus memuji Tuhan. So, come on. So mari Bapak Ibu, saya ajak semua bangkit berdiri. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau bertata atas pujian kami. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita bertata. Tuhan Allah kita bertata, oh God, atas pujian domba-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian,
Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin, amin. Come on, church. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat. Katakan bila Allah hadir di tengah kita. Amin. Ada kuasa. Oh yeah. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Yang sanggup. Amin. Sekali lagi katakan yang sanggup. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. So come on, kita masih memuji Tuhan. Come on. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari gerakan badanmu, mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan, amin. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan iman berikan ku kekuatan. Amin. Untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu Tuhan. Rohmu, aku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Amin. Sorak dengan segenap hati, Raja biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. Amin. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersamamu Tuhan. Bersama rohmu menang. Come on everybody. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Soraklah dengan segenap hati, Raja keagungan. Yeah. Bersama rohmu, bersama rohmu. Katakan ku pasti menang. Ku pasti. Sekali lagi dengan
katakan bersama rohmu. Bersama rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi katakan tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Yeah. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita naikkan pujian ini lagi. Pujian yang ditulis oleh gembala kita. Berdasarkan pengalaman hidup yang dia alami sendiri. Dan saudara, saya pun mengalami hal ini yang sama. Beberapa tahun yang lalu. Tuhan masih berikan kesempatan buat saya hidup. Dan mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Saudara, kalau engkau luput dari COVID-19, saya percaya itu karena Tuhan masih memberikan saudara dan saya kesempatan untuk hidup yang kedua kalinya. So mari pakai hidupmu. Dengan sungguh-sungguh engkau melayani Tuhan. Dengan sungguh-sungguh engkau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Ku ada sampai hari ini, semua hanya karena kasih-Mu. Kau menyembuhkanku, Kau pulihkan hidupku, semuanya karena anugerah-Mu. Ku ada sampai hari ini, semua hanya karena kasih. Kau menyembuhkanku, Kau pulihkan hidupku, semuanya karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih karunia-Mu. Ku hidup karena kemurahan-Mu. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, 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 ku percaya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita naikkan pujian ini dari depan. Katakan, ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini. Semua hanya karena kasih-Mu. Kau menyembuhkanku, Kau pulihkan hidupku, semuanya karena anugerah-Mu. Ku hidup karena
kasih karunia-Mu. Ku hidup karena kemurahan-Mu. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, 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 ku percaya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ku hidup karena kasih karunia-Mu. Amin. Ku hidup karena kemurahan-Mu. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, 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 ku percaya. Ku hidup karena kasih karunia-Mu. Oh God, ku hidup karena kemurahan-Mu. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, 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 ku percaya. Ku hidup karena kasih karunia-Mu. Ku hidup karena kemurahan-Mu. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, 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 ku percaya. Ku hidup karena kasih karunia-Mu. Ku hidup karena kemurahan-Mu. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, 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 ku percaya. Katakan ku percaya mujizat pasti terjadi. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, 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 ku percaya. Kami percaya Tuhan. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, 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 ku percaya. Amin. Yes. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan kedua yang Kau berikan buat kami. Kami mau belajar hidup taat, hidup benar di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom FCC, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Mei tahun 2020. Dan pada awal bulan ini seperti biasa kita akan menyambil perjamuan kudus. Oleh karena itu izinkan saya berdoa buat saudara sekalian yang ada dimanapun berada. Dan saya percaya melalui perjamuan kudus ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan saudara yang mengalami beban dan berat Tuhan kasih jalan keluar. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan dan sucikan setiap kami umat-Mu Tuhan, terutama FCC dan semua members yang ada dimanapun mereka berada Tuhan, dan yang menonton acara ini. Aku berdoa melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, setiap kami yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Semua yang mengalami beban dan masalah Tuhan beri jalan keluar. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami dengan darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Seperti biasa mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah anggur yang kita minum ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu membuat setiap kelemahan tubuh kami, sakit penyakit, apapun kutuk kelemahan tubuh telah ditanggung di atas kayu salib. Terima kasih kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa buat setiap bangsa-bangsa yang sedang mengalami masalah yang luar biasa mengenai virus COVID ini. Tuhan, berikan kami kelepasan. Angkat Bapa setiap sakit penyakit, wabah yang ada di seluruh muka bumi ini. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Layakan kami biar kiranya dimanapun gereja-Mu berada yang memohon ini kepadamu Kau kabulkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke saudara, kita siap mendengarkan pesan Tuhan. Shalom FCC, memasuki bulan Mei ini, kita masih tetap pada tema Never Give Up. Gereja Tuhan tidak boleh menyerah dengan keadaan yang terjadi saat ini mengenai wabah virus corona. Kita harus terus bergerak ke depan supaya gereja Tuhan bisa menjadi jawaban bagi masalah yang ada saat ini. Oke saudara sekalian, subtemanya adalah what next. Apa artinya what next? Seharusnya kita bukannya berpikir dengan kondisi yang ada saat ini, tetapi bagaimana 3-6 bulan ke depan, apa yang terjadi setelah wabah virus ini berakhir. Nah, apa yang dipersiapkan oleh gereja Tuhan dengan adanya goncangan ekonomi, lockdown dan sebagainya. Tentunya ini memancing kita untuk berpikir kreatif supaya banyak orang-orang yang mendapatkan jalan keluar. Nah, saudara sekalian, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu sebelum kita membahas khotbah ini mengenai revolusi industri 4.0 atau 4.0 yang sedang terjadi luar biasa 3 tahun belakangan ini. Saudara, revolusi teknologi 4.0 ini ditandai dengan adanya 5G ya, di handphone, sehingga data yang didapat dan bahkan dimanapun di seluruh dunia tidak ada lagi tempat-tempat yang tidak dapat terjangkau oleh internet. Kemudian juga ada artificial intelligence. Kita melihat adanya startup baru yang dibangun dan didirikan. Ada online payment, online shopping, online medical service, nanotechnology, online transport, medical industrial robotic, 3D printer, digital marketing dan lain-lain. Ini merubah cara hidup manusia dan merubah cara gaya bekerja manusia. Dari cara kita membayar, kemudian cara kita belanja, cara kita berobat ke dokter, ini semua berubah total. Nah, ini harus diantisipasi oleh gereja. Nah, kita mau belajar pada siang hari ini apa yang Tuhan katakan dan Alkitab katakan, bagaimana caranya untuk menjadi jawaban bagi masalah yang ada saat ini. Nah, Matius 7 ayat 24-27 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Yesus berkata jelas sekali bahwa ada 2 jenis orang di muka bumi ini. Yang pertama, orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Apa yang membedakan orang bijaksana dan orang yang bodoh? Orang yang bijaksana diumpamakan kalau dia mendengar firman Tuhan dan dia melakukan.
dan yang bodoh sebaliknya. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu karang dan yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Dua-duanya sama-sama membangun kelihatannya, tetapi ketika banjir datang, banjir itu bisa melambangkan berkat kah? Bisa melambangkan masalah, maka akan kelihatan siapa yang kuat dan kokoh. Yang bijaksana dan yang bodoh ini berbeda hasilnya nantinya. Nah, kemudian Amsal Salomo juga berkata mengenai mendirikan rumah. Saya tertarik dengan kata-kata mendirikan rumah, oleh karena itu saya garis bawahi. Amsal 24 ayat 3 dan 4 berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan King James Version dikatakan, by wisdom a house is built, and through understanding it is established, and through knowledge its rooms are filled with the rare and beautiful treasures. Artinya, dengan hikmat sebuah rumah itu didirikan, dan dengan pengertian rumah itu kemudian ditegakkan, dan melalui pengetahuan kemudian kamar-kamarnya diisi dengan barang-barang yang indah. Nah, kemudian Amsal 33 ayat 19 dan sampai 20c dikatakan begini. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. By wisdom the Lord laid the earth foundation, by understanding He set the heaven in place. By His knowledge, the water deep were divided, and the cloud let drops the dew. Ada 3 kata-kata kunci yang harus kita perhatikan di dalam kita membangun rumah dan menjadi orang yang bijaksana, melakukan apa yang ada di firman Tuhan. Yaitu hikmat atau wisdom, yang kedua understanding pengertian, yang ketiga knowledge. Nah, kalau saya mau rangkum dengan kata-kata yang sederhana, 3 hal ini begitu penting dalam kehidupan setiap manusia. Ya, kita lihat mulai dari gambar yang saudara perhatikan. Pengetahuan atau knowledge itu didapat dari data atau informasi yang kita peroleh. Kemudian setelah itu naik dari pengetahuan menjadi understanding, dan yang terakhir adalah wisdom. Nah, kita mau belajar bersama-sama apa yang membedakan knowledge, understanding, dan wisdom. Dan mengapa saudara dan saya harus mengerti hal ini dengan benar hari-hari ini. Ada banyak definisi mengenai knowledge, understanding, dan wisdom. Tetapi saya mencoba memberikan kepada saudara definisi yang sangat simpel dan sederhana supaya saudara bisa mengerti. Knowledge adalah akumulasi dari fakta dan data melalui proses pembelajaran, research, investigasi, observasi, dan pengalaman. Itu pengetahuan. Jadi pengetahuan hanya didapat dari kita proses belajar. Know, kita mengetahui. Cukup sampai di situ. Melalui fakta data. Yang kita lihat ya, melalui proses sebuah pembelajaran. Makanya ketika seseorang lulus dari sekolah, dia memiliki pengetahuan. Tapi berbeda dengan understanding atau pengertian. Understanding atau pengertian adalah kemampuan untuk merenung, mencerna, mengerti data atau fakta yang ada dan menyimpulkannya menjadi sebuah prinsip-prinsip kehidupan atau value. Artinya data tadi, knowledge ini kemudian direnungkan oleh pikiran kita. Makanya firman Allah itu bukan hanya dibaca, kalau hanya sekedar dibaca menjadi pengetahuan teologi. Tetapi ketika kita mulai merenungkan firman Allah, itu menjadi sebuah pengertian melalui sebuah proses perenungan. Nah, pengetahuan yang melalui proses perenungan kemudian mencerna, dimengerti data dan fakta ini menjadi sebuah prinsip. Nah, itu yang disebut pengertian. Jadi kita mengerti why, mengapa, how, bagaimana caranya itu bisa terjadi dan apa itu. Yang terakhir adalah wisdom. Nah, apa itu wisdom atau kebijaksanaan? Kebijaksanaan atau wisdom adalah kemampuan dan akal sehat dalam membedakan, menerapkan, mengintegrasikan knowledge atau pengetahuan dan pengertian atau understanding dalam kehidupan. Jadi knowledge dan understanding ketika itu diterapkan di dalam kehidupan, maka itu menjadi sebuah wisdom. Tentunya wisdom ini tidak bisa kita pelajari karena wisdom ini Alkitab katakan sebuah karunia yang diberikan kepada Allah kepada kita. Nah, kalau saya simpulkan, wisdom ini adalah knowledge plus understanding yang diaplikasikan dalam kehidupan. Pengambilan keputusan dengan benar dan bijak.
Wisdom membuat kita belajar dari pengalaman dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan wisdom mengerti apa yang harus kita lakukan ke depan. Makanya ketika Salomo berjumpa dengan Allah, Allah berkata, apa yang kamu minta? Dia tidak minta harta kekayaan. Dia tidak minta kekuasaan, tapi yang dia minta hanya satu, yaitu hikmat. Permintaan akan hikmat ini membuat Allah berkenan akan Salomo. Dan Allah berkata, karena itu yang kamu minta untuk menghakimi bangsamu, untuk menjaga bangsamu, maka aku berikan pula engkau kekayaan dan kehormatan. Saudara, ketika saudara dan saya mengerti pengetahuan, understanding dan hikmat, maka hidup kita akan berbeda. Pola pikir kita akan berbeda. Cara kita bekerja akan berbeda. Cara kita menghadapi kehidupan berbeda. Cara kita mengambil keputusan-keputusan juga berbeda. Nah, kita harus belajar hari ini apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Sehingga ke depan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ketika dia berkata seperti itu, Yesus sedang mendeklarasikan bahwa dirinya adalah jalan, jawaban bagi setiap masalah yang terjadi. Nah, saudara, ada 3 hal yang harus saudara dan saya pelajari. What next? 3 hal ini akan membuat hidup saudara dan saya berbeda dalam kita menghadapi situasi ke depan. Saudara, sebelum kita belajar ketiga hal yang Tuhan inginkan, apa yang harus kita lakukan ke depan, saya mau mengajak saudara itu belajar mengenai kata-kata krisis. Nah, di dalam huruf kanji atau Chinese, crisis itu dibaca sebagai huiqi. Dan ada 2 kata, dangers dan opportunity. Sehingga John F. Kennedy pernah berkata begini, when written in Chinese, the word crisis is composed of 2 characters. One represent dangers and other represent opportunity. Tergantung dari saudara melihat dari sudut mana krisis ini. Orang bijak akan melihat krisis adalah sebuah kesempatan atau opportunity. Mereka akan hidup dalam iman karena mereka bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi mereka juga merenungkan firman Tuhan dan mereka melakukan firman Tuhan. Ini yang disebut dengan wisdom. Bukan hanya knowledge, ada data-data, kemudian tapi juga mulai direnungkan data-data tersebut sehingga menjadi dari logos menjadi rema, dan dari rema kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang kedua, orang bisa hidup dalam ketakutan atau fear. Nah, tinggal pilih 2 ini. Tapi saya yakin saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk hidup dengan iman. Nah, Wahyu 4 ayat 1 berkata, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kata naiklah kemari, itu berarti kita harus going to the next level. Di dalam segala area dalam hidup kita, secara spiritual, secara mental atau soul, kemudian secara kesehatan, 3 hal ini, roh, jiwa, dan tubuh kita harus mengalami level up. Saudara sekalian. Saudara, Allah itu adalah sahabat kita. We are the friend of God. Setiap kali Allah ingin melakukan sesuatu, dia pasti mengkomunikasikan ini kepada para hamba-hambanya dan para nabi-nabinya. Dan saya yakin sekali saudara sekalian, sama ketika Allah akan menghukum Sodom dan Gomora, sama ketika Allah ingin menghukum dunia dengan air bah, dia akan mengkomunikasikan rencananya kepada Abraham dan kepada Nuh. Demikian juga akhir zaman ini. Dan saya percaya hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan dapat mengerti rencana Allah ke depan. Nah, kita mulai dari yang pertama. 3 hal yang Tuhan inginkan kita mengalami next level. Yang pertama adalah going on to spiritual maturity. Di dalam Matius 5 ayat 45 berkata begini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. Nah, kata-kata sempurna ini kita harus simpulkan bukan berarti tidak berdosa atau tidak bercela, tidak bernoda. Tapi kata-kata sempurna di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Greek atau Yunaninya, dikatakan teleos. Teleos artinya that which has reached its maturity atau fully grown matures. Sebuah proses kematangan.
kematangan rohani. Tuhan menuntut saudara hari-hari ini melalui peristiwa COVID, wabah. Tuhan ingin secara spiritual kita nih naik level. Naik level secara rohani. Yang Tuhan inginkan hari-hari ini saudara banyak membangun hubungan dengan Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan keintiman dengan Tuhan itu menjadi prioritas buat saudara dan saya. Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Arti kata kerajaan Allah, cari dahulu kerajaan Allah. Minggu lalu kita sudah belajar, bukan kita mempelajari hanya hal-hal yang rohani. Kerajaan Allah itu merupakan sebuah prinsip atau value-value kehidupan. Kerajaan Allah, nilai-nilai yang harus saudara dan saya jalani di dalam kita tuh bekerja, melayani, berkeluarga. Nah, dalam proses menjalani kehidupan ini, nilai kerajaan Allah kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, maka niscaya saudara dan saya akan hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun mesbah, saat teduh, baca Alkitab dan firman Allah, itu merupakan prioritas pertama. Hari-hari ini saudara bisa lihat di YouTube, dimanapun banyak orang mulai berdoa. Ada baiknya. Survei membuktikan beberapa kali wabah terjadi di muka bumi ini. Sejak abad pertengahan, yang terakhir adalah Spanish flu, yang bagaimana itu juga membunuh jutaan jiwa. Setiap habis wabah selalu ada kebangunan rohani yang besar. Oleh karena itu saudara sekalian, siapkan gereja Tuhan, siapkan hidup saudara dan saya. Akan ada tuan yang besar yang Tuhan kirim di muka bumi ini untuk membawa orang bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, tadi secara spirit. Yang kedua jiwa. Yang ada di jiwa kita adalah pikiran, perasaan, keinginan, kehendak. Nah, yang kedua, Tuhan ingin saudara tetap keep learning, keep growing. Terus belajar, dan belajar. Bukankah amanat agung berkata, pergi dan jadikan segala bangsa murid. Kata-kata murid, itu berarti saudara dan saya harus terus diajar dan belajar. Baik kita belajar hal-hal yang rohani, kita belajar pengetahuan, kita belajar apa saja yang membuat nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Terus asah. Tuhan ingin saudara dan saya mengembangkan ability kita, kemampuan kita, potensi kita. Semua harus ditingkatkan hari-hari ini. Saudara harus kreatif. Dalam Kejadian ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata-kata Allah pertama kali diperkenalkan kepada manusia adalah Elohim, the creative spirit. Saudara, orang yang berhubungan intim dengan Tuhan, yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, maka dia akan kreatif. Elohim, the creative spirit, itulah yang akan membuat saudara dan saya terus belajar. Creativity atau kreativitas, the basic rule of prosperity. Orang yang kreatif tidak akan pernah kekurangan. Mazmur 32:8 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Yang kedua saudara, sekali lagi, minta hati yang mau diajar. Amsal berkata, hikmat itu bisa ada di mana saja. Karena hikmat itu adalah pengaplikasian, penerapan firman Allah ke dalam kehidupan sehari-hari. Saudara bisa belajar melalui apa saja di sekeliling kita. Maka saudara akan belajar hidup takut akan Tuhan. Terus minta supaya hati yang mau diajar. Dan saya yakin salah satu tandanya orang mau belajar adalah orang yang senantiasa haus membaca Alkitab. Nah yang kedua, bagaimana orang proses belajar? Saudara, hari-hari ini saya melihat teknologi begitu berkembang dengan pesat. Ya. Ketika teknologi 4.0 ini terjadi, saya yakin saudara sekalian terutama yang bergerak di dalam dunia usaha, saudara tidak bisa tinggal diam. Saudara harus punya email, saudara harus punya Instagram, saudara harus punya Facebook, saudara harus belajar memakai smartphone, saudara harus belajar mengerti digital marketing. Karena hari-hari ini yang saya lihat, semua bisnis-bisnis itu menengah ke bawah itu sedang kolaps. Saudara, ekonomi kapitalis itu membuat kesenjangan yang begitu jauh antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin. Dan dengan revolusi teknologi 4.0 ini, Tuhan akan menggambelkan ya, ekonomi yang ada di dunia ini menjadi ekonomi kerajaan surga. Kalau kita baca baik-baik,
di gereja mula-mula. Ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi yang Allah terapkan. Di Israel, 40% dari kegiatan ekonomi mereka itu dijalankan oleh sebuah komunitas yang bernama kibbutz. Unik. Kibbutz ini dijalankan seperti usaha bersama atau koperasi. Persis mereka lakukan seperti yang dilakukan gereja mula-mula. Di dalam kibbutz-kibbutz itu ada ribuan orang yang tergabung, ribuan keluarga. Dan di Israel sendiri ada ratusan kibbutz, kelompok-kelompok komunitas masyarakat. Mereka punya perkebunan, mereka punya perusahaan teknologi, mereka punya lingkungan tersendiri, mereka tinggal di area tersendiri. Dan masing-masing itu hidup bersama, saudara. Dan mereka hidup unik sekali, kalau saudara lihat di YouTube nanti. Dan mereka punya gaji yang sama semuanya. Walaupun ada yang kerja di eksekutif, walaupun ada yang bekerja sebagai petani, tetapi mereka punya gaji yang sama. Tetapi di lingkungan tersebut, kesehatan kemudian terjamin, pendidikan terjamin, anak-anak yang mau nikah terjamin karena mereka akan dapat tempat tinggal. Nah, ekonomi yang seperti ini yang sedang Tuhan terapkan di muka bumi, ekonomi kerakyatan. Dan di Indonesia sendiri, Presiden kita Jokowi ya menghimbau itu bahwa di area 4.0 ini berdayakan UMKM, ya, yaitu bagaimana kemampuan untuk usaha mikroekonomi. Dikatakan kurang lebih 70% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemerintah Indonesia membangun platform e-commerce untuk UMKM, petani, pengrajin, dan juga mendirikan serta sentra teknologi atau teknologi bank untuk meningkatkan akses UKM bagi akuisisi teknologi dan memberikan dukungan mentoring untuk mendorong inovasi sektor-sektor terkait. Sekali lagi, Alkitab menjadi jawaban. Bukankah ini yang diterapkan di Alkitab? Oleh karena itu saudara sekalian, bergabunglah di sel group sehingga kita terkoneksi satu dengan yang lainnya. Bergabunglah di sel group, family cell di mana saudara sekalian saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, walaupun kita tidak bisa menerapkan kibbutz di Indonesia, tetapi melalui sel group saudara saling dikuatkan, saudara saling membangun, saudara saling memberkati, dan yang usaha menengah kecil ini, mikroekonomi, sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi ekonomi yang kuat, ekonomi kerajaan Allah. Yang terakhir saudara sekalian, ya, menjaga kesehatan. Kalau tadi sudah spiritual, kemudian secara soul sudah, secara mental sudah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah menjaga kesehatan. Roma 12 ayat yang pertama berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara, Alkitab dengan jelas berkata, ketika saudara sehat, ketika saudara dapat menjaga kesehatanmu, itu merupakan ibadah yang luar biasa buat Tuhan. Nah, saudara, masa-masa COVID ini, menjaga kesehatan menjadi prioritas kita. Saya akan share kepada saudara secara singkat saja karena tema ini mungkin akan kita bahas satu topik lagi ya ke depan. Dan saya sudah beberapa kali membahas mengenai kesehatan tubuh juga ya di dalam seminar-seminar maupun khotbah. Nah, saya mau sampaikan ada kiat bagaimana masa-masa COVID ini kita harus hidup dengan sehat. Yang pertama, perhatikan cara kita istirahat yang cukup dan teratur. Ya, dalam masa lockdown, saya sarankan supaya saudara tidur jangan di atas jam 12 malam. Usahakan jam 10, paling lambat jam 11 sudah tidur. Dan supaya bisa bangun pagi ya dengan baik dan saat teduh. Jadi 7-8 jam ya biasanya normal kita tidur ya. Bisa 6 jam, ada yang 7 atau 8 jam. Tapi jangan kurang dari 6 jam. Kemudian yang kedua, minum air putih. Saudara, dalam menjaga tubuh kita yang adalah bait Allah, setelah kita istirahat yang cukup, yang kedua, yang paling penting adalah minum air putih. Nah, untuk dewasa saya sarankan minum air putih 1,5 liter setiap hari. Nah, air putih ini sangat penting sekali. Karena air putih adalah bahan dasar untuk membuat zat kekebalan tubuh. Air putih juga dapat mengeluarkan racun. Air putih membantu pembakaran proses metabolisme tubuh kita. Dan begitu banyak fungsi air putih. 70% tubuh manusia terdiri dari air putih. Oleh karena itu jangan lupa minum air putih minimal 1,5 liter setiap hari. Nah, yang ketiga adalah menjaga tubuh yang sehat, olahraga. Saudara rajinlah berolahraga, minimal seminggu 3 kali. Kalau saudara bisa
Dalam lockdown ini setiap hari 30 menit setiap hari. Wow, itu luar biasa. Ya, cukup jalan di sekeliling rumah sendiri. Atau kalau rumah saudara besar ya saudara bisa jalan di dalam rumah. Puji Tuhan kalau saudara bisa punya treadmill sendiri. Seminggu 3 kali, 30 menit setiap hari. Bisa jalan, bisa lari kecil, dan lain-lain. Kemudian juga makanan. Ya, hindari makanan-makanan yang berlemak, berlebihan, hindari gorengan-gorengan. Dan saudara juga makanlah makanan-makanan yang sehat, ya, yang benar-benar bisa membuat tubuh kita tuh terjaga dari sakit. Nah, saudara, yang terakhir yang saya mau sampaikan, menjaga kebersihan. Jangan lupa ketika saudara keluar rumah, belanja dari supermarket atau menerima barang dari beli makanan melalui GoFood atau Gojek, selalu cuci tangan. Karena melalui proses cuci tangan ini, virus yang menempel di tangan kita, ya, itu bisa mati. Nah, saya berdoa saudara supaya memasuki masa-masa yang sulit ini saudara dan saya terus bisa bertahan, dan bukan hanya itu, saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, dan saya berdoa juga supaya saudara yang mendengar kebenaran firman ini bisa mengalami perubahan total dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau urapi setiap anak-anakmu yang ada di rumah. Mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan. Mereka yang terikat dilepaskan. Mereka yang sedang mengalami beban dan masalah, Engkau jalan, Engkaulah kebenaran dan kehidupan. Engkau menjadi jawaban atas setiap masalah yang kami hadapi. Berikan kepada setiap anak-anakmu termasuk hamba-Mu knowledge, understanding, and wisdom. Berikan kepada kami Tuhan pengetahuan, pengertian, dan hikmat untuk menjalani hidup hari-hari ini. Dan kami boleh sama-sama naik level di dalam rohani kami, Tuhan Yesus, menjalin hubungan pribadi dengan Engkau. Di dalam kami terus belajar dan belajar mengenai perubahan-perubahan teknologi di sekeliling kami, sehingga kami tidak ketinggalan Tuhan Yesus, dan kami dapat relevan dengan sekeliling kami. Dan terakhir, kami juga dapat menjaga tubuh kami yang adalah bait Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.